Kakak tuh dulu ada istilah itu yang namanya tuh ciuman Titanic gitu kan. Wah, Iya. berarti kakak pernah melakukannya? Welcome to Infinite Camp. Oke, jadi hari ini kita ditemani oleh Cafe Ki Guntung. Asik. Apa kabar Kak Feki? Baik luar biasa. Orang tersibuk di mana nih? Len? Di Cinere. Gile. Siapa yang gak kenal di Cinere? Buset, RT RW Lewat. kacau. Parah. Lewat aja kali itu. Lewat aja gitu Wisi. kan. Gokil. Gila, Kak Feki hari ini sebenarnya kesibukannya apa aja sih? Kesibukannya sih di sekretariat aja sama pelayanan aja. Sebagai Banyak hal yang dikerjakan. biasanya kalau udah ngomong banyak hal itu Semuanya. semuanya. OB juga. OB. Tukang masak juga. Antara Bisa jadi. Tergantung panggilan Tuhan lah. Tergantung panggilan Tuhan ya. Kalau di sini sih katanya youth pastor. Katanya ya, nggak tahu sih gua jadi apa harusnya. Tapi selama corona gini banyak kegiatan yang berkurang atau malah bertambah gitu. Kalau sepanjang saat ini corona berjalan, kesibukan tetap aja berjalan juga. Karena banyak hal yang harus kita kerjakan juga. Gitu. Oke. Banyak hal tuh berarti bisa satu hal, 2 hal, 3 hal, 4 hal, 5 hal. Nanti banyak kan? Jadi ini adalah jokes orang tua di tahun 80-an. Ini adalah jokes orang tua 80-an ya. Kak tolong ingat ini untuk anak muda ya. Kita salah udah pembicara kayaknya. Terlalu old school. Bisa dikata ya sih, bisa dikata ya. Jangan. Aduh. Gile. Oke. Berarti Kak Feki kesibukannya selama corona ini. Nah, terus kira-kira kalau di rumah itu kakak di rumah aja nggak sih atau kayak gimana kesibukannya? Mengikuti aturan pemerintah aja lah. Emang Kita aturan kadang pemerintah? di rumah, kadang kalau lagi ada pelayanan kita ke kapel melakukan aktivitas. Oke. Yang penting ikut dalam aturan Iya, pemerintah. Ya? aturan. Oke Kak. Oke. Sebelum kita masuk nih lebih jauh, kita udah dapat Q&A ini dari beberapa teman-teman kita, dari teman-teman It's juga yang ikutin podcast. Nah, ada pertanyaan nih, sekitar ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, Len, bacain Len. Pertanyaan pertama adalah apa yang harus dilakukan anak-anak muda saat mereka terjebak rasa padahal mereka berbeda agama. Jadi apa sih yang harus dilakukan anak muda ketika gue sayang nih, gue cinta nih sama dia. Tapi terpisahkan jarak yang sangat jauh. Oleh agama ya. Oleh agama. LDR paling jauh itu beda adalah agama. Adalah agama. Astaga. Anak muda. Kalau menurut saya sih ya tergantung dari pribadi masing-masing ya. Tapi satu hal, kalau kita melakukan hubungan berbeda agama, lebih baik kita lihat lagi artinya gitu. Itu hubungannya sejauh mana gitu. Kalau memang sudah berpacaran, kan tentunya beda. Rasa berpacaran dengan rasa suka, ya kan? Oke. Nah, tentunya harus dimulai dari mana? Pertemanan kan? Oke, berarti dari pertemanan udah harus dilihat masa gitu. Berarti pertemanan kita melihat agama dong. Berarti Nggak harus boleh milih-milih dong. Atau Nggak gimana? boleh Atau dong. gimana? Saat kita mempunyai rasa kepada seseorang, tentunya kan itu membawa satu perasaan kan? Ya. Nah, harus kita lihat dulu nih, perasaan ini apakah akan berkembang atau enggak gitu. Kalau pria kan biasanya kalau udah mau sifatnya tuh dia suka sama seseorang, itu dia biasanya memberikan perhatian kan ke lawan jenisnya kan. Nganterin pulang. Nganterin Ya kan? pulang. Jadi bucin. Nah, kalau wanita dia akan merasa mendapatkan kata-kata segar dari pria yang disukai, itu membuat dia tuh mempunyai rasa akan lebih. Wah, ini lebih nih. Jadi perhatian itu membuat dia merasa sesuatu yang membuat dia tuh bergairah. Taruh, berarti wanita tuh baperan. Berarti Anda setuju jika wanita tuh baperan? Salah juga. Oh, salah. Baperan itu enggak semua, enggak harus wanita. Pria itu baperan. Tahu enggak? Kalau pria itu paling manja sedunia sebetulnya. Iyalah. Ya, betul. Iya kan? Gua setuju. Itu kan Wanita. Itu kalau udah wanita, masuk, men. sebetulnya dia adalah perkasa. Nah, biasanya kan pria perkasa. Kalau yang ini wanita perkasa. Kalau dalam percintaan, wanita itu lebih perkasa daripada pria. Kenapa? Kenapa tuh? Ayo. Karena- Katanya kenapa coba? Karena apa, Len? Kayaknya pengalaman lu lebih banyak, Len. Mungkin karena dia tuh harus ngimbangin kesibukan pria, nggak dikabarin berhari-hari. Mungkin dikabarinnya pagi, cowoknya kerja, dikabarinnya malam lagi kan. Oke. Menahan rasa rasa. rindu. Rasa rindu. Nah, Gokil. rasa itu yang perlu disingkapi. Berarti yang penting Rasa itu. Oke. Terus belum terlalu jauh ya. Iya. Oke. Untuk pertanyaan kedua, kira-kira bagaimana cara bersikap? Jadi bagaimana caranya kita bersikap sebagai anak muda di saat ini ketika menghadapi yang namanya
Friendzone. Itu zona Wah, pertemanan. ini lagi in tuh. Karena ini lagi Lagi booming in. sekali. Booming banget tuh. Kalau Di bahasa masa old friendzone. schoolnya itu teman tapi mesra. Wah, TTM. Tapi TTM. tergantung loh, tergantung. Ada Tergantung yang apaan nih? namanya itu friendzone itu dia bertepuk sebelah tangan. Jadi, iya Kayak kan? gue kenal ini. Kayak gue Sampai kenal. kenal. Sakit. Gue sering dengar ini kayak ngomongan. Ada orang yang dia tuh melakukan friendzone tapi dia tuh nggak mengerti bahwa dia itu adalah spesial. Jadi Spesial, sebetulnya jangan karena kita menyukai seseorang, friendzone itu membuat kita jadi jatuh di dalam friendzone, membuat kita itu baperan, memberikan perhatian yang lebih kepada seseorang. Berarti salahnya siapa kalau misalnya Balik friendzone? lagi ke Iya dong. baper dong. Iya dong, berarti sama aja dong. Dua-duanya tuh baper. Kalau sadar nggak sadar, pria dan wanita itu baper. Pria baper itu kayak apa? Kalau dia lagi sakit, coba kalau kalian berpacaran, waktu kalian sakit, kalian butuh perhatian dari siapa? Tuh, mama. Sebetulnya mama kan harusnya kan, iya kan? Sebetulnya Anda mama menjebak kan? saya. Sebetulnya Anda mama tidak kan? usah jebak saya. Sebetulnya mama, Iya, betul, ya kan? betul, Tapi apa yang kita inginkan sebagai pria? Diperhatikan oleh pasangan kita, Iya. bener kan? Iya. Berarti, Nah, oke stop, berarti untuk kaum jomblo tidak boleh nonton lagi. Stop sampai sini aja. Cukup. Anda buang kuota. Ya, lanjut. Oke, berarti menghadapi friendzone itu adalah menghadapi friendzone tentunya satu yang harus kita ingat bahwa kita ini memiliki nilai yang luar biasa. Oke. Jadi tidak sembarangan. Jadi kalau kita menyukai seseorang, sebaiknya itu kita jangan memperlihatkan dengan tingkah laku kita, Tapi kan zaman sekarang mimik gitu, kita. Kak. Nah, Emang harus zaman gitu ya? sekarang justru itu kakak mau kasih tahu nilai kalian itu tinggi, nggak murahan, gitu. Apalagi kalau seorang wanita, nilai wanita itu lebih tinggi daripada nilai pria. Kenapa? Pria itu akan memilih pasangannya, bukan si wanita yang memilih pasangannya. Berarti laki-laki Gitu yang milih, ya? Laki-laki. Ulat yang mencari daun. Bukan itu daun yang mencari ulat. zaman 90 bahas dulu. Jangan terlalu, aduh, gue bingung. Jangan jadul-jadul amat apa? Iya. Tapi kan zaman sekarang ada bahasanya, oh gue menghargai kalau nggak dibales kasihan. Iya, nah, kalau chatnya nggak dibales Rasa kasihan itu cewek itu kayak dia itu nggak bisa langsung to the point, nggak bisa straight to the point. Jadi dia Nah. langsung, jadi kayak aduh kasihan deh gue respon kali ya. Respon kali ya. Gue respon. Akhirnya dia terjebak di THP zona jadinya. nyaman, bahaya. Waktu kita menghadapi friendzone itu yang penting adalah nilai kita dulu. Kita tahu nilai kita berapa. Oke. Kalau nilai kita 4, 5 gitu ya. Murahan. Berarti kan bukan murah. Berarti overacting kita akan lebih tinggi kan? Gitu. Oh, ya. Tapi kalau nilai kita itu 8, 9, 10, tentunya kita hanya memberikan perhatian, gue suka sama lu. Hanya Gitu. ke orang High class. Oke. Ya, ya. Kepada orang yang disukai, tapi dia tidak berusaha untuk memperlihatkan, lihat dong, gue lagi suka sama lu, gitu. Oke. Lihat ke gue, gitu. Nah, jadi yang pertama tuh pasti nilai. Yang kedua harus ngerti dulu hubungan itu akan menjalinnya kemana, gitu. Jadi kalau kita batasannya hanya friend, tok, ya Nggak udah. ada zona ya? Nggak ada. Nggak ada zona ya? Nggak ada Jangan- zona ya? Iya, Oke. kalau kita udah masuk di zona, berarti kan kita Lu udah masuk dalam. udah masuk di area yang kita akan memperlihatkan perasaan kita kepada dia, gitu. Kalau pria memperlihatkannya itu tentunya dengan cara apa? Dulu gue soal jual mahal sih. Kayak jual mahal. berpesona ya kan, bener-bener rambut gitu. Kalau Pria jalan itu- nggak mau lihat. Ya. Pria itu selalu memperhatikan bahwa gue nih pemain olahraga keren nih. Nah, kadang-kadang dia menunjukkan bahwa dia pria itu manly-nya di depan si wanita yang 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 dituju gitu. Oke. Kalau wanita kan nggak mungkin begitu. Dia akan memberikan perhatian, umpamanya kita lagi kepanasan, dia bawain tisu nih gitu kan. Aduh, ini 70-an kayaknya nggak tuh? Itu zaman 80-an. Anda zaman dulu. Kalau zaman sekarang apa? Zaman sekarang Kalau zaman kayaknya sekarang gimana, Len? Insta story. Pakai layar hitam, Lagu. pakai lagu, tulisannya mood kecil. Mood. Gokil. Nah, kakak berarti pernah pacaran dong sebelum kakak. Pastilah. Sekarang udah menikah belum sih? Udah Kayaknya- dong. Oh udah. Udah. Berapa anaknya sekarang Kak Seki? Dua juga udah. udah cukup. Ngikutin peraturan pemerintah ya. Dua lebih cukup. Dua nggak tahu, Dua. nggak tahu gue ya. Ya, berarti kakak pernah pacaran. Nah, pertanyaan adalah dari teman-teman kita adalah apa yang disukai Kak Feki? Jadi apa yang disukai oleh Kak Feki dan Kalisa waktu zaman pacaran? Jadi kan Kak Feki sebelum berpacaran ke Kalisa ya namanya. Itu kan berarti kan melihat nih. Berarti kalau kita bahas nilai, berarti kan kakak ngelihat nih. Dia tuh punya nilai apa nih gitu. Nah saat kakak melihat nilainya dia, nah apa sih nilainya dia yang bikin kakak jadi jatuh cinta? Falling in love. Falling in love. Waduh,
Wah susah juga tuh. Iya. Udah, mau kita katain habis ini. Nah, waktu kakak melihat Kalisa itu Aduh. istri kakak ya, Ya. gitu. Istri yang ke calon. Waktu itu calon, waktu itu kan Calon, calon waktu itu kan. calon. Masih pacaran. masih gitu kan. pacaran. Sampai sekarang Nah, masih pacaran. Sekarang udah. Udah, puji Tuhan. Puji Tuhan udah menikah. Halal Nah, ya, halal. Jadi pada waktu kakak lihat yang satu di dalam nilainya kakak itu pikirannya kakak bahwa ini adalah wanita yang sangat-sangat luar biasa Why? gitu. Waduh. Karena kakak melihat figur di mana dia sebagai wanita saat itu melakukan kegiatan yang dilakukan oleh pria juga. Berarti dia adalah sosok wanita. Yang tomboy. Bukan. Sebetulnya kayak tomboy Oh, gitu. bukan, oh, Sebetulnya bukan. emang kayak Coba, tomboy. pembelaan diri. Memang kayak tomboy. Oke, Tapi di satu sisi nilai yang mengasihi orang lain itu kakak lihat itu sangat luar biasa karena Kalisa juga orang yang sangat-sangat gemar di dalam doa. Wah. Oke. Sampai melupakan status. Nanti dulu, nanti. Tahan dong, gitu. Tahan dulu. Oke. Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah dari teman-teman semua, gimana caranya Kak Feki menjalin hubungan yang komit pada saat pacaran dulu? Pasti banyak godaan dong. Iya dong. Wah, Anda banyak seorang dong. laki-laki yang normal. Banyak. Pertanyaannya, Anda. Ini pertanyaan dari teman-teman bukan dari kita ya. pertanyaannya luar biasa. Sudah makin Contohnya kan kita beli handphone nih. Iya. Keluaran paling baru, paling canggih. Iya. Paling bulan depan keluar Ganti, lagi paling iya, canggih. lagi. Ganti lagi. Iya, betul. Dalam pacaran gimana caranya biar bisa komit gitu loh. Nah, itu dia Kakak tuh. tuh pacaran sama Kalisa Nggak itu. pernah komit kali ya? Ini harus jujur ya berarti ya? Iya dong. Waduh. Harus jujur dong. Kalau jujur ya, jujur sejujur-jujurnya kami putus nyambung. Udah kena kereta tuh senyambung. Narik. Kami berpacaran itu putus nyambung karena memang seperti tadi tuh. Nilai pria itu memang sangat-sangat Tinggi apa? Gimana? pengennya tuh yang wanita itu memahami apa sih keinginan kita sebagai pria. Bukannya harus seperti itu ya? Itu nilai atau gengsi? Nilai apa Gengsi ya mungkin. Gengsi. Gengsi. Oke, gengsi. Jadi pada waktu kakak pacaran yang paling utama kita jaga itu adalah dalam hal boleh ditanya ke yang bersangkutan, Oke. istri kakak. Wah. Berarti besok kita akan bertanya ke yang bersangkutan. Astaga. Kita undang. Jadi Kita undang ke sini. Duduk di Kita sini. undang Jadi di kakak sini. tuh ya waktu pacaran itu gandengan tangan itu cuma waktu nyebrang. Waktu nyebrang. Nyebrang Itu waktu berdasarkan pemerintah. Oh, enggak juga. Oh, nah. Jadi kalau ketemu itu ya di sekretariat, di gereja, di Berkedok pertemuan-pertemuan. gereja. Berkedok gereja. Di pertemuan-pertemuan gereja gitu. Nah, paling kalau jalan selalu rame-rame. Pernah kakak tuh satu kali ngeboncengin Kalisa pakai motor dan itu adalah sekali-sekalinya kakak boncengin dia di motor. Waduh. Berarti dia nggak bisa bawa motor sampai sekarang ya? Tapi itu masa yang paling indah buat kakak. Iya. Nah, itu masa berpacaran kakak. Kemudian kami putus dan begitu putus, Kenapa tuh putusnya Kak? Boleh putusnya dibuka sebetulnya apa karena gimana? kakak nggak memahami sebagai wanita itu seperti apa tadinya. Kakak yang nggak memahami atau Nggak memahami. dia yang tidak memberikan pemahaman? Nggak memahami karena pada masa itu kakak memang sangat-sangat gemar di dalam melayani Tuhan. Gitu. Waduh, berarti orang suci ya? Menarik, Oh, nanti ya, kita bahas. suci. nanti kita Menarik bahas. kita bahas, kita bahas. Suci gitu kan. Suci sekali Len. Mungkin aduh sampai pelayanan loh. Sampai Pacaran lupa gara-gara status. pelayanan. Gile gokil. Pacaran banget. tuh di pelayanan malah kakak. Pacaran di pelayanan. Berarti kakak mengedokan pelayanan untuk pacaran. Nggak boleh. Oh kalau nggak boleh mengedokan. dong. Nggak boleh. Jadi dong. justru kita bagus kalau kita mencari pasangan itu di dalam pelayanan atau di dalam wadah yang membuat kerohanian kita itu lebih meningkat gitu. Betul. Itu sangat baik. Jadi kakak udah selesai putus, biasanya hal yang pertama kakak lakukan selalu kakak dulu nggak ada WA ya dulu. Belum ada. Walkie dolkie adanya. Kayaknya SMS sama MMS. Tapi nggak pager juga kali. Oh, enggak. Zaman gereja masih pakai OHP. Jadi waktu putus itu pasti kita dipertemukan di dalam satu ibadah atau di dalam satu kegiatan kerohanian. Biasanya kakak akan cari pandang, curi-curi pandang di kita gitu ya. Diliatin nggak Mak? Diliatin, Oh, kadang-kadang diliatin juga. kadang-kadang nggak diliatin juga kakak liatin aja Iya. gitu kan. Tapi pas putus berhenti pelayanan Kak? Enggak. Karena kan bareng tuh pelayanannya kan. Dan banyak banget Atau kejadian di moodnya teman-teman ya. moodnya turun nggak moodnya gitu? Enggak. Enggak. Karena gini, di dalam kita melayani Tuhan, mood kita itu jangan turun naik. Jadi jangan disangkut pautkan pelayanan itu dengan
pribadi kita, kerohanian kita jangan dicampurkan dengan cinta asmara kita, gitu. Jangan, karena itu akan berpengaruh kepada pelayanan dan kepada kehidupan rohani kita. Nah, itu Kalau kita problemnya. putus pacaran, akhirnya kerohanian kita jadi putus juga dengan Tuhan. Kenapa? Kita kan menyalahkan tuh Kecewa Tuhan. sama Tuhan. Kayak, Kenapa begini? iya, gue tahu nih ceritanya sama nih. Nah, sekarang kita udah kelarin Q&A-nya nih. Jadi yang kita mau bahas balik lagi adalah love talk. Nah, Love talk. ada beberapa pembahasan yang menarik yang udah. Untuk anak muda Untuk zaman sekarang. ya. Nah, pertanyaan pertama, silakan, Pak Le. Jadi kan di era zaman sekarang, terutama buat anak-anak remaja zaman sekarang kan banyak tuh masih SD udah pacaran, Masih SD. SMP udah pacaran. Bikin Padahal Instagram. cinta itu apa nggak ngerti. nggak ngerti. Menurut Kak Feki, pandangan Kak Feki itu gimana? Iya, sekarang emang banyak ya. Itu sebabnya kita orang tua memperlihatkan, Oke. memberlakukan bahwa cinta itu hanya untuk orang dewasa dulu. Berpacaran kalau engkau sudah dewasa. Jadi kakak sama anak itu, sama Kalisa kalau lagi anak kakak bertanya gitu, itu apa sih ini? Kenapa anak kok bisa berpacaran kayak gitu? Nah, kita kasih tahu, itu nanti saatnya kamu akan dapetin itu masa itu gitu. Oke. Jadi menurut kakak saat-saat ini orang jatuh cinta karena mereka itu dalam zona di mana kehidupannya itu merasa pengen diperhatikan. Sadar tidak sadar, anak-anak zaman sekarang itu sebetulnya kurang diperhatikan oleh orang tua. Oke. Karena pekerjaan dan Nah, lain-lain. berarti tunggu. Tapi Ya, alasannya kan banyak. Maksudnya gini, orang tua punya alasan tersendiri dong kalau mereka akhirnya tidak punya perhatian lebih kepada anaknya. Contoh, misalkan memang karena orang tuanya sama-sama kerja, dua-duanya, dan ya itu yang mungkin jadi kendala ya. Atau sekarang banyak mama-mamanya yang hits di Instagram. Iya, lupa anak. bikin TikTok, ya kan, lupa dan memang sekarang kenyataan hidup bahwa kehidupan itu membutuhkan biaya hidup yang tinggi. Ya, tuh. Gitu. Jadi orang tua itu berkeluarga dengan ada anak, maka kebutuhan finansial mereka lebih tinggi. Dan untuk hal itu tentunya orang tua bersusah payah kan mencari pekerjaan, bekerja Betul. keras, pagi pulangnya malam, bahkan tidak pagi. sempat ngobrol lagi. Ada juga yang pulangnya pagi gitu ya, dari pagi ketemu pagi Lewat. gitu. Nah, hal ini menyebabkan anak-anak itu mencari perhatian dari dunia lain. Oke, Artinya setan, dunia bukan, hantu. bukan. Dunia Maksudnya lain. dunia yang bukan di lingkungannya dia, lingkungan keluarga, tapi di luar-luar gitu. Berarti itu kesalahan dari anaknya atau orang tuanya? Kesalahannya kalau ini banyak hal yang mempengaruhi. Bisa kesalahan lingkungan keluarga, bisa kesalahan lingkungan tempat tinggal kita, bisa kesalahan orang tua bercerita atau berbicara, bisa kesalahan juga atas tayangan-tayangan yang dia saksikan. Tapi gini Kak, balik lagi ke poin tentang keluarga ya Len. Jadi kadang mungkin anak-anak TK ini, kadang lu sering lihat gak sih maksudnya kayak lagi berdua-duaan, orang tuanya bahkan malah lingkungan keluarga mereka punya stigma bahwa anak kecil jadi pacar-pacaran, apaan sih? Jadi karena pengaruh gak sih Kak? Maksudnya kayak stigma pemikiran dari orang lingkungannya dia di sekolah mungkin, dari keluarga juga yang akhirnya bikin dia jadi tahu tuh pacaran tuh apa. Itu mereka akibat dari tontonan-tontonan yang mereka saksikan. Tontonan. Lebih banyak dari situ gitu. Oke. Makanya orang tua itu mensortir tayangan-tayangan. Ya. SMP itu anak-anak ini kan lagi mencari jati Jati dirinya bagaimana, kehidupan mereka bagaimana, sehingga mereka nggak butuh itu. Kenapa? Handphone yang mereka pegang itu udah banyak yang bisa dicontoh sama mereka. Bahkan istilah-istilah pun udah banyak di handphone gitu. Jadi nggak perlu lagi tayangan-tayangan itu. Bahkan istilahnya tuh zaman sekarang ini rumahnya mereka itu sebetulnya bukan di rumah malah. Di luar. Di luar. Iya di luar. Kenapa di luar? Mereka lebih nyaman di luar. Kalau Tapi- nggak nyaman tuh berarti mana pihak mana Kak yang maksudnya patut di Kita nggak bisa nyalahin karena emang kondisi yang tadi kita bicarain kan. Oke. Mencari Jati biaya diri. hidup itu susah. Jadi terutama untuk anak-anak yang orang tuanya broken. Atau orang tuanya itu kerja keluar. Nah kita nggak bisa salahin kan. Itu kan untuk Sebenarnya kehidupan kalau mereka. broken balik lagi sih Kak. Hmm, Kebetulan saya pribadi juga kan broken home. Dari kecil dari umur 3 tahun saya udah gak punya ibu. heeh. Otomatis ikut papa. Papa kerja dong dari pagi Ya. sampai sore. Tapi ya balik lagi malam, secapek apapun dia, seapapun,
sempetin tetap waktu dari Ah. pulang kerja sampai malam. Makanya balik lagi ke Orang tuanya. orang tuanya. Iya, sama kayak kakak kesibukannya melayani. Bahkan sampai di rumah pun saat kita lagi capek, seminimal mungkin kita harus sukacita di depan mereka. Yap. Jadi waktu kita udah capek nih, kita dijadiin kuda-kudaan sama mereka. Terpaksa, Waduh. tapi terpaksa itu untuk ngapain? Untuk melihat senyum di anak, Betul. gitu. Itu membuat kita itu jadi segar kembali. Oke. Gitu. Itu Semangat sebabnya. orang tua. Semangat kita jadi bertambah lagi Betul, mencari betul, uangnya. Sekarang kan di awal tadi kita udah sempat ngomong, teman-teman kita yang dari ngasih Q&A udah ngomong tentang pacaran beda agama nih. Mm-mm. Nah, jadi balik lagi berawal dari cinta monyet. Kadang mereka suka gak lihat nih, oh gue suka aja kok pacaran lumrah di hal-hal Iya. sekarang. Nah, jadi mereka sampai nggak ngelihat bahwa lingkupnya mereka menjadi suatu agama itu tidak menjadi batasan buat mereka. Nah, pertanyaan adalah bukan sekarang banyak tuh Len, di Instagram, di TikTok ya banyak banget yang ngomong bahwa kayak LDR bukan karena jauh tapi karena agama. Gitu kan. Nah, itu tuh oke, sekarang kan anak-anak muda di zaman sekarang itu mungkin mereka merasa bahwa gue masih jauh lah, masih panjang lah hidup gue, masih banyak lah. jauh. Iya, masih jauh banget ya. Pernikahan Masih jauh banget. Gue bodo amat sama pernikahan. Gue mau pacaran sama cewek yang berbeda agama kayak mau yang kayak Terserah gimana gua, kayak, gitu terserah gua. Nah, kira-kira gimana menurut kakak masalah itu? Cinta berbeda ya, ini berbeda agama kan. Wah ini cukup hati-hati juga kita bicara ini kan. Kenapa? Kalau yang tadi kita sampaikan bahwa kalau kita melakukan pacaran tentunya kan berbicara tentang hubungan. Hubungan selalu ada apa? Tujuan. Tujuan. Iya kan? Betul. Kalau tujuannya cuma berpacaran, tujuannya berpacaran toh. Atau tujuannya istilahnya nih ya, biar gue kan lagi menginjili juga nih, gitu istilahnya, ya kan? Itu menarik banget. Itu menarik ada banget. juga Itu menarik ya. banget. Oh, Ada. Ya gue kan pacaran sama dia kan kak, gue sekalian menginjili kak. Bohong kalau dia bilang menginjili. Kenapa bohong? Karena dia sudah melibatkan perasaannya dia. Tanpa disadari, dia melakukan hubungan yang dia nggak ngerti tujuannya. Gitu. Tapi kan banyak kasus tuh. Pacaran beda agama, tapi pas Mm-mm. mau nikah pacarnya jadi ikut. Ya, bahkan banyak juga teman kakak juga ada yang sampai menikah. Berarti aman-aman aja. dong Berarti kalau bagus dong. pacaran beda agama ya? Nah, Nanti Iya pas nggak nikah tinggal ikut ke agama. ya itu yang tadi kakak bilang. Kalian harus tahu dulu, pacaran itu bicara tentang hubungan. Hubungan itu mempunyai tujuan. Tujuan itu harus dilandasi dengan apa? Kasih. Kalau kita berpacaran tidak ada landasannya, maka kalian tidak akan dapat tujuannya. Oke. Gitu. Jadi kenapa kasih kita landasin di dalam kita membangun hubungan? Karena kasih itu memperlihatkan bagaimana Tuhan itu memberikan kita. Kita belajar tentang Tuhan itu memberikan kehidupan kepada kita untuk kita mencintai. Oke. Jadi harus tahu tujuan kalian berpacaran itu apa, gitu. Landasannya apa, gitu. Membangun hubungannya ini gimana? Kalau membangun hubungannya, ya kita cuma kayak tadi tuh, yang Joe bilang kan, bilang, ya gue pacaran aja lah terus menerus, gue Iya kan dong. nggak mau nikah, gitu. Iya dong, benar ya. Satu kali kelak, tanpa disadari, itu terjadi hubungan, istilahnya tuh hubungan yang lebih. Oke. Mau tidak mau harus bertanggung jawab. Apakah ini akan mendapatkan resiko tinggi? Iya. Tentunya prosesnya yang pertama pasti apa? Penolakan. Dari siapa? Dari orang tua. Pihak keluarga. Iya kan? Pasti. Itu udah utama. Yang kedua, orang-orang terdekat kita akan bilang, lu ngapain sih pacaran sama orang yang beda agama? Gitu kan? Nah, udah pasti itu. Ya. Nah, tentunya ini membuat kita akan jadi pusing kepala kita. Terus kita juga, ya itu kan proses buat kita. Tapi proses yang tidak didasarkan dengan kasih, nanti tidak baik hasilnya. Ya. Jadi kita harus tahu. Tapi kan gini Kak, kasih itu kan ke semua. Ya. Kita nggak bisa milih dong. Iya dong. Kita harus, gue mau mengasihi dia, menyayangi dia dia. doang. Gue nggak mau dia. Kan kita nggak bisa milih dong. Berarti Gimana cara nargetin itu gimana? Jadi- Atau menahan gitu loh. Jadi kita harus mengerti dulu tentang kasih yang kita pahami. Kasih itu apa? Kasih itu adalah berkorban. Oke. Kasih itu berkorban. Berkorban kita- juga loh.
Ya. Iya. Sekarang kalau kakak nih mengasihi Joe, ya kan? Maka kakak mengasihi dia sebagai adik, sebagai keponakan. Ya. Gitu kan? Oke. Nah, pada waktu Joe ini sakit atau apa, kakak lagi ada di luar dan keperluan kakak dengan keluarga, apakah kakak harus kejar untuk nginiin Joe buat kesembuhannya? Karena Joe kan masih ada orang tua. Ya. Berbeda kan? Tapi pada waktu kakak, anak kakak sakit gitu. Kakak lagi ada di luar kota. Maka apapun yang kakak sedang lakukan di sana, kakak harus cepat kejar. Kenapa? Karena kasihnya berbeda. Gitu kan? Oke. Kasih kepada teman, kasih kepada anak rohani, adik rohani, Ada kadarnya kasihnya ya. tuh mempunyai nilai-nilai yang berbeda-beda. Jadi itu sebabnya yang tadi kakak bilangin. Kasih, landasannya apa kalian? Kalau landasannya Kristus, udah jelas. Landasan Tuhan, sudah jelas. Itu dia akan memberikan kita ketenangan. Kenapa? Pada waktu kita putus, pada waktu kita break, itu nggak akan membuat kita sakit. Gitu. Berarti banyak orang yang nggak dilandasi Kristus, makanya sakit hati. Iya. Ya, sebetulnya mau tidak mau kadang-kadang kita mencintai seseorang itu karena bukan hubungan yang kita bangun dengan hubungan yang dilandasi oleh kasih Tuhan. Gitu. Jadi kalau hubungan yang dilandasi dengan kasih Tuhan itu berbeda jauh dengan hubungan yang hanya suka biasa atau dilandasi dengan nafsu. Beda. Oke. Nah itu yang banyak. Banyak banget. Dan memang itu kenyataannya. Sekarang kita bisa bicara seperti itu, kenapa? SMP aja udah pacaran dengan landasan nafsu. Dan Gitu. banyak kejadian tentang Pembunuhan, di luar Iya. hamil, di luar pemerkosaan. nikah. Iya, itu Sampai banyak. akhirnya nikah muda. Iya. Iya. Banyak banget. Dan itu mengganggu sekali di dalam hal ini, orang tua jadi khawatir. Jadi orang tua itu jadi susah untuk melepas anaknya pergi kemana. Susah. Kenapa susah? Takut. Parno. Keburu takut kepada hal yang tidak dipikirkannya, itu membuat dia tuh jadi ya parno sebetulnya. Kondisinya kok ntar anak gua kenapa-napa gitu. Nah, berarti balik lagi kalau misalnya kita ngebahas tentang agama juga, Mm-mm. berarti kan Kak Vegi kan selama ini udah ngomong panjang lebar nih. Pasti banyak mantan dong. Bacot banget kan ngomongnya. Jadi sekarang nah, sekarang balik lagi gue pengen nanya nih kayak secara pribadi gue. Nah, berarti pengalaman Kak Vegi dalam pacaran tuh, dalam percintaan, dalam pacaran tuh kayak gimana sih? Karena kan sebelum menemu sama Kalisa pasti ada dong. Kakak Banyak pernah, dong pasti dong. Iya dong, banyak. Katanya banyak mantannya. Katanya sih. 20 lewat katanya. 20 lewat ya. Nah, berarti kan kakak juga pernah melewati masa-masa di mana kakak sebagai orang muda, sebagai anak muda di zaman-zaman alay dan lain ya kan, masih ngechatan, kamu di mana sayang, gitu-gitu tuh. Gak ada chat nggak dulu. ada chat. Iya, nggak ada chat. SMS udah panjang lebar. Oh, surat men. Kayak merpati. Oh, udah tua banget ya berarti ya umurnya. Ya, itu sih zaman SMP, SMA. Oh, di zaman SMP. Gitu. Jadi SMS. Pernah gak sih Kak Veki pacaran sama yang beda agama dulu? Mungkin. Dari sekian banyak mantan itu Oke, kan, kalau mantan. jangan bilang pacaran deh, mungkin suka kali ya, karena mungkin dia kan pelayanan. Oh, kakak pernah Oke. pacaran dengan beda agama? Bukan suka doang ya? Wah. Pacaran Kapan? dengan- Kapan? Oke Kat, berarti Kak Veki pernah pacaran beda agama. Untuk teman-teman di rumah, kita boleh pacaran beda agama? Bukan. Bukan dong, bukan. Oke, Jadi oke. kenapa kakak waktu itu langsung Berpacaran dengan beda agama? Tidak, langsung cut, tidak dilanjutkan. Oke. Karena kakak mengetahui dari teman rohani kakak, Mhm. itu juga sahabat memang, jadi dia bilang, sampai kapan? Nah, alasan kakak tuh tadi, kan gue bisa nginjilin dia, gitu kan. Hmm. Gue bisa membawa dia tuh masuk ke Tuhan, gitu. Enggak, sebetulnya bukan. Malah kita menghancurkan orang yang kita kasih, gitu. Karena kalau sekarang nih, kalau kita mau real gitu ya, orang Kristen, orang yang berbeda dengan agama, dengan Kristen, dengan yang lain-lainnya, sekarang ini kalau dia pacaran, selalu membawa-bawa perasaannya, hanya emosinya, hanya nafsunya, itu akan putus. Gitu. Itu nggak bakalan berlanjut lama. Tapi yang perlu kita tekankan adalah bagaimana kita menghargai, gitu, menghargai orang yang sudah kita pikir itu adalah orang yang kita kasihi. Kita harus memberikan nilai harga kepada orang pasangan kita sendiri, gitu. Tapi zaman sekarang kan banyak yang ngomong tuh Kak, cinta kan buta.
Ya, Nah itu dia. karena Jadi saking nggak bisa butanya. lihat Heeh. mana. Nah itu karena cinta itu buta, ya peribahasa cinta buta, karena dia sangat dibutakan oleh kondisinya. Apalagi yang jomblo 5 tahun. Ya. Untuk Anda padahal jomblo, Jomblo 5 5 tahun, tahun, tolong pasti dengarkan buta. Jadi Asal ada yang mau aja. Waktu kakak ketahui bahwa hal yang kakak lakukan itu tidak baik, gitu ya. Kakak juga discuss gitu ya, ketemu dengan teman, dia menyampaikan. Nah itu pentingnya kita anak-anak muda itu mencari teman yang mengerti tentang kerohanian juga. Betul. Jadi bukan hanya tempat nongkrong, tempat ini, tempat itu. Tempat nongkrong itu adalah sesuatu tempat di mana kita bisa berbicara kepada orang-orang banyak yang ngerti kita. Dan kita bisa basa-basi ke mereka segala macam ya kan. Tapi pada waktu kita nongkrong, bagaimana dampak yang bisa kita berikan ke tempat nongkrongan kita? Gitu intinya. Balance lah ya. Iya, jadi waktu kakak mengerti itu, kakak langsung ngomong kepada wanitanya gitu. Kakak langsung ngomong, maaf ya kita posisinya berbeda agama gitu. Tapi berapa lama Kak Feki sadar? Berapa lama? Dan itu 5 tahun kan? oleh cinta. Jadi udah puas Dibutakan oleh cinta. kakak itu waktu mau berbicara ke Siapa? Siapa namanya? Siapa namanya? Bisa Jangan dong. Siapa jangan. tuh nonton? Iya, siapa Oh tuh ini kan nonton. yang dulu Yang boy band di sekolah nih. Iya. Dan kakak waktu itu begitu kakak mau ngomong itu, kakak itu sangat-sangat susah mau bicara itu. Kenapa? Karena membawa agama kan. SMS aja makanya. Enggak. Oh, nggak bisa. Kalau pria tuh harus tetap muka. Oh, tetap muka. Oh, ngomongnya. iya. Masa nembak lewat Iya. WA? Iya, Ini makanya. nikah lewat Iya. Skype. Buat teman-teman yang nembak lewat WA, putus sekarang Anda ya. Jadi waktu kita ketemu dengan pasangan atau kita jatuh cinta kepada berbeda agama, kita pahami dulu tujuan-tujuan kita. Nah, waktu kakak berbicara seperti itu kepada yang kakak kenal berbeda agama, dan saat itu kakak nggak membuat nangis dia. Oh, Tidak. Kenapa Karena tidak? karena dipeluk. Bukan. Salah. Kakak tuh Salah. berpacaran itu kalau dibilang peluk tuh masih Masih apa belum? ya, norak kali ya dulu. Nora. Berarti langsung ya? Langsung Enggak berhubungan. lah. Oh enggak. Oh enggak. Justru gak pernah meluk. Kalau zaman sekarang nggak meluk nggak pacaran. Kalau zaman sekarang Udah kalau langsung ya? nggak- kakak tuh dulu ada istilah itu yang namanya tuh ciuman Titanic gitu ya. Wah. Iya. Berarti kakak pernah melakukannya? Enggak. Enggak sekali. Iya. 5 kali. Kakak melakukannya itu Apa Kak? Ngomong di belakang aja ntar kita. Oh, Kita gitu tahu ya? Atau ceritanya Bisa, nanti iya. chat bisa. kembali dulu dong Oh, kepada baik, cerita yang oh, iya, tadi. Oke, boleh. Jadi waktu kakak selesai dengan yang berbeda agama, Mm-mm. kenapa kita selesaikan, kakak ceritakan semuanya, kondisi kita, dan kakak tahu dia juga akan menghargai agamanya. Ya. Gitu. Jangan sampai karena kita jatuh cinta, agama itu kita nomor duakan. Gitu. Karena iman kita itu di situ. Ingat, agama itu sudah turun dari dulu buat kita, tapi permasalahannya agama tidak menyelamatkan kita. Tapi iman yang ada sama kita, pengharapan yang ada sama kita, itu masing-masing pribadi lepas pribadi. Makanya waktu kakak ngomongin hal kepada yang berbeda agama, dia sangat bersyukur. Dan hubungan kami setelah berpisah itu Menjadi selingkuhan. enggak. Oh enggak. Gua enggak tahu. Enggak tahu. Gua Bah. enggak tahu tentang hal itu kawan. Bahkan dia sendiri itu waktu bertemu dengan pacarnya yang sama agama, dia ceritain ke kakak. Dan dia ngomongin langsung, gimana menurutnya gitu. Dia minta Gimana pendapat menurut kakak kamu, gitu menurut kan. kamu gitu. Jadi Dan kakak- mentor. Iya, iya. Dan kakak sempet jalan bertiga sama mereka. Waduh, jadi nyamuk. Jadi nyamuk. Oh, enggak dong. Nyamuk. Nyamuk, ini banget itu, basi banget jadi nyamuk. Basi banget ya, basi banget. Yang jelas kalau dia menyaksikan ini, dia juga tahu peristiwa-peristiwanya. Kakak menghargai dia sebagai wanita, dan Ya. kakak juga menghargai hubungan yang kita jalin. Untuk wanita yang disebut Kak Feki, tolong DM ke kita. Oh enggak perlu. Nah, berarti mantan ada berapa? Itu penjawaban itu Anda Belum jawab. Belum Oh, belum jawab dijawab ya. ya. Mantan itu ada Lama, berapa? Sampai lama. Mungkin kita Ntar cut ya dulu, omongan yang ini. mantannya dari mana? Mantan, iya udah mantan aja udah Ya, mantan. astaga. Mantan yang Mantan terhitung. Iya, terhitung. Yang nggak terhitung lagi Nggak mah, apa-apa, nggak nggak apa-apa. Ya berarti yang terhitung yang pas kakak udah pelayanan dong. Iya berapa? Iya nggak apa-apa. Berapa? Ya kan mantan itu ada berapa ya? Wah, banyak banget kayaknya ya. Sampai lupa. 12? Seperti 12 Lebih. ya? Enggak. Udah kayak tropinya Real Madrid.
4 kayaknya. 40 Empat aja. 4 yang ketahuan ya. Yang gak ketahuan 4. Di luar Kalisa itu 4 Di luar ya. Kalisa 4. Iya, Di luar Kalisa 4. Kalisa tolong cari tahu itu 4 Tolong, siapa 4 ya. siapa aja tolong disebutkan. Coba cek WA-nya masih Cek. ada chat-chatnya Iya, nggak itu. katanya 4. FB sih, FB lot FB dia. Oke, berarti kita udah ngebahas mantan nih. Kita udah ngebahas mantan dan berarti Sekarang kakak bahas masa sekarang. Masa sekarang ya. Kita jangan kembali ke masa lalu lagi. Masa sekarang. Nah, gue pengen tahu banget nih Kak. Gue kepo banget tentang pertemuan kakak dengan Kak Lisa ya kan. Gimana tuh? Tolong diceritakan dengan singkat. Waduh. Pertemuan kakak dengan Kak Lisa gitu. Jadi Apakah pas pelayanan atau pas lagi terus kan katanya tadi sempat putus nyambung. Berarti ada proses di mana anak-anak remaja saat ini kita bisa mempelajari kan proses sekarang juga seperti banyak apa. putus nyambung Banyak lah. banget men, banyak banget putus nyambung. Katanya sih pelayanan ya, lewat pelayanan. Jadi gimana tuh Kak kira-kira? Iya. Ya, sudah tidak usah Kalau pas dikutip. putus, Tidak kalau usah pas berkutik. putus nggak pelayanan. Nggak pelayanan. Pas udah nyambung, pelayanan lagi. Pelayanan. Nah, itu berarti pengaruhnya besar tuh. Anda tidak Ah. usah memotong dan memberikan hal lain. Tinggal jawab. Tinggal jawab. Aduh, ini pertanyaannya susah-susah Oke, enggak. Oke jawab. deh, sekarang gini deh. Mungkin dari tadi kita ngomongin Kalisa, tapi kita nggak tahu Kalisa itu siapa sih sebenarnya. Iya. Tahu sih Kalisa siapa sih? Kalisa itu adalah hadiah terindah yang Tuhan berikan. Oh, buat bukan, kakak. berarti anak Anda bukan hadiah terindah. Hadiah terindah yang kedua. Iya juga. Berarti anak Anda, tolong untuk anak-anaknya Kak Feki. Istri dan anak itu adalah hadiah terindah yang Tuhan berikan kepada kakak. Ya, Gitu ya. Tuhan Jadi, berikan. Oke. Yang Tuhan berikan. Jadi kalau hadiah itu harus kita jaga. Jaga. Oh, jaga. Jangan dijual lagi. Jangan dijual lagi. Dapat sumbangan sembako, dapat hadiah ulang Iya. tahun dijual. Warga 62. Iya. Terus nah, oke berarti gimana? Tolong dong jelasin dong pertemuan sama Pertemuan Kalisa. kakak itu di ulang tahun Pernikahan gereja. keponakan. Wah, ulang tahun keponakannya kakak. Oke, Gitu. oke. Kakak ada keponakan ulang tahun dan dia bagian untuk dokumentasi. Berarti Jadi, deket dong, keluarga dong. enggak, Kalisa itu dia pelayanannya di tempat lain, tidak sepelayanan dengan kakak. Kemudian pada waktu keponakan ulang tahun, kakak datang dan waktu kakak lihat pertama kali dia lagi foto-foto, kemudian kita hampir tabrakan. Wah, FTV sekali. Satu buku. Luar biasa. Banget gitu kan. Tabrakan. Oke. Jadi waktu kakak udah mau tabrakan, kakak dari dapur, dia dari depan, kakak langsung berkata, kakaknya nih yang langsung Oh, nanya, kakak berkata. ini bakal jadi istri gua nih. Wah. Ya beda tak Percaya kabur nggak percaya kayak gitu. Balik lagi ke topik pertama, Balik emang lagi. cowok itu bapernya luar biasa. Berarti Cuma Anda tabrakan doang. Anda lemah. Hampir Anda tabrakan. Tuh, hampir tabrakan doang. Wah, ini istri tabrakan. gua Dan, nih. Hampir dan tabrakan ini istri Kalisa gua. tuh nggak tahu. Kalisa tuh Kalisa nggak nggak tahu. Iya mungkin jijik saat Kalisa itu. nggak tahu. Enggak lah. mungkin bisa tayangin foto-foto Kak Feki. Zaman dulu. Jadi dia tuh nggak tahu kakak ngomong seperti itu gitu kan. Oke. Tapi sejak itu kakak bawa di dalam doa untuk hal itu. Oke. gitu. Oke, Dan- dibawa dalam doa. Iya, kakak dalam doa. Itu sebabnya dari pertama begitu kakak tahu bahwa dia akan menjadi istri kakak, Dengan melewati proses yang sangat panjang. prosesnya panjang sampai waktu putus pun kakak nggak khawatir dia akan pergi. Nggak khawatir. Nggak khawatir. Nggak Karena khawatir. tahu nanti juga balik lagi, Iya. nyambung Kenapa lagi. balik lagi? Karena kakak sudah minta sama Tuhan dengan tepat gitu kan. Tuhan ngasih. Dan Tuhan berikan sampai Oh, sekarang berikan kan, sampai gitu sekarang, kan. puji Tuhan. Dan pada waktu putus nyambung, kakak udah paparkan kepada Kalisa, percaya sama saya? Kalisa sempat tidak percaya. Dan kalau mau di flashback, banyak teman-teman sahabat-sahabat yang mensupport dua kubu gitu kan. Oh, perang dingin. Saya pernah Dua merasakan ini. kubu, gitu. Saya tahu rasanya. Dan kakak juga sempat hampir akhirnya tuh waktu putus nyambung itu sempat juga bilang sama Tuhan, ya sudah kalau memang bukan dia Tuhan, nggak apa-apa, saya sukacita, saya lega juga, jangan menyakitinya. Setelah amin, Akhirnya, setelah amin, jangan sampai. Jangan sampai. akhirnya puji Tuhan, Tuhan menggerakkan gembala kita memanggil kami berdua. Waduh. Disitulah kita Kenapa bisa tuh? melihat sesuatu yang tadi saya gambarkan. Kita ini anak-anak ini, kita ini waktu itu kakak jadi anak kan. Jadi, waktu kakak dipanggil oleh gembala, kakak hanya bilang kepada Bapak Gembala bahwa saya tidak punya pilihan yang lain. Hanya itu yang saya pilih dan itu yang akan jadi istri saya, Pak. Ya, itu
kakak langsung ngomong seperti itu. Antara beriman gitu. dan Udah. memaksakan Dan sangat beda. egois, Egois. Dan itu sebagai seorang wanita itu nggak percaya yang kayak gitu. Itu nggak Mulut percaya. lelaki. Iyalah. Itu nggak percaya. Mulut lelaki. Mulut Kenapa? lelaki. Karena perhatian kita nggak ada seperti perkataan kita. gitu. Oke. Dan itu hal yang membuat wanita itu berpikir, lu bener serius gak sih sama gue? Gitu. Lu jangan ngegantung gue dong, gitu kan? Kebanyakan kita kan, apalagi anak-anak zaman sekarang, itu cewek itu kadang-kadang digantung. Sementara yang cewek itu merasa apa? Perhatiannya udah diberikan, padahal perhatian itu cuma sebentar yang diberikan oleh pria, gitu. Cewek yang Makanya digantung. kalau wanita itu sebetulnya kamu harus tahu dulu, wanita itu harus kita hargai. Hargai. Berpacaran, wanita harus kita hargai dan hormati, gitu. Bukan si pria aja yang dihargai dan dihormati, gitu. Nah, jadi waktu selesai itu kakak langsung ngomong, saya siap Pak mau nikah dengan dia. Dan hari itu kakak ngomong ke Bapak Gembala dan kami dipulihkan langsung. Selesai itu pikiran kami berdua itu sudah menjadi enak dan merancang masa depan. Ya. Waduh. Berarti dia Itu pas usia berapa? Iya, usia berapa tuh? Kayaknya 25 tahun. 20, kayaknya 27 tahun. Siapa tahu 19 tahun. 19 tahun ya. Ya enggak lah, udah Kayaknya usia. udah usia berapa? Boleh tahu enggak kira-kira masyarakat? janganlah, Oh, jangan. Oh iya 30. 30 kan. 30. Iya, oke. Berarti intinya endingnya bagus ya. Happy Happy ending lah ending, kalau happy film ending, Disney itu happy Happy ending. ending, Happy happy ending, ending happy kalau kita mengerti berpacaran itu tujuannya apa. Oke, Dan dari selalu berlandasan dengan kasih. Oke, berarti buat teman-teman semua, berarti kita harus memiliki tujuan dulu ya dalam berpacaran. Iya. Berarti untuk umur it's boleh gak sih kira-kira pacaran? Umur itu kan di bawah 17 tahun. Ya kan? Iya. Di bawah 17 tahun itu dia masih punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya dia itu berarti sekolah kan. belajar, ya. Tanggung jawab dia itu sekolah. Kenapa? Orang tua itu punya tanggung jawab membiayai dan menafkahi anak-anak. Jadi orang tua sudah punya tanggung jawab, maka anak pun punya tanggung jawab. Maka anak harus bertanggung jawab atas apa yang sudah diberikan oleh Percayakan, orang tua. ya. Kepercayaan yang sudah diberikan orang tua itu harus dipertanggungjawabkan kepada orang tua. Berarti Gitu. intinya jawabannya boleh pacaran apa enggak? Udah gitu. Ya nggak boleh lah. Belum boleh. Berarti kalau belum suka-sukaan gimana dong? Nah itu yang tadi jatuhnya di friend. Zone. Dan Di emang itu friend zone, terjadinya di usia-usia kayak gitu kan. Tapi nggak salah dong kalau anak-anak muda zaman sekarang lagi hype-hype-nya banget. Ah, gue pengen ikutan nih kayak dia nih, teman gue pacaran. Tapi gitu kalau kan. mau ngedate minta duit orang tua. Iya. Gimana? Jadi kalau kakak bilang ya, yang friendzone itu lebih banyak sekarang ini malah di SMP dan SMA gitu kan. Kenapa? Mereka berkedokan dengan perkataan orang tua. Tidak boleh pacaran dulu. Tapi tidak boleh berpacaran itu justru semangat untuk mereka berpacaran menjadi tinggi. Indonesia Gitu. semakin sering dilarang itu semakin dilakukan. Makanya mereka bilang gini, ya, ciri-cirinya gampang kok orang lagi terjatuh di dalam friendzone. Kelihatan. Waktu kita dikenalin ke orang tuanya, siapa? Oh temen. Ya. Nah, cirinya udah ketahuan. Ah. Kalau lagi kenalan sama teman-teman, siapa tuh guys? Teman. Gitu. Oh ini teman gue dari sekolah lain. Wah, Gitu. Udah ketahuan banget. Pengalaman gitu. Dalam hatinya iya iya. dalam Kenapa? Karena masih friendzone. Dalam zona-zona itu anak-anak ini akan berusaha batasannya segitu gitu. Tapi waktu anak ini bicara kepada orang tuanya, to the point gitu ya. Siapa? Pacar aku mah. Gitu. Ada loh orang anak-anak yang Ada, seperti itu. sampai izin Ada. orang tuanya ada. Kenapa dia harus seperti itu? Berarti hubungan dia dengan orang tuanya Sudah itu dekat sekali, bagus, iya. gitu. Berarti dia percaya kepada orang tuanya dan orang tuanya percaya kepada dia bahwa hubungan yang mereka lakukan itu mereka udah mengerti Punya batasannya. Gitu. Berarti boleh dong. Ya, itu kan tergantung dari orang tuanya. Berarti Tapi kalau kita selayaknya kalau kita sebagai orang dewasa, kita akan paparkan kepada anak-anak di bawah umur Untuk jangan tidak boleh. berpacaran. Oke. Berarti gitu sih, itu menarik banget ya topik kita hari ini. Dan sekarang mungkin kita lagi mau masuk di Disordered. Jadi di podcast ini kita ada Disordered. Oke, tolong multimedia. Gokil. Len, lu duluan apa gue duluan nih Len? Duluan aja. Oke, ini gue seneng banget Padahal nih tegang kayaknya. banget nih kakak jadinya. Sudah siap-siap Jawab ya. cepat, jangan Jawab mikir ya. cepat. Ini aturannya adalah jawab cepat dan nggak boleh. Tapi nggak ada, apa nggak ada, itu? nggak ada. Apa itu? Pokoknya Harus langsung jawab spontan. cepat. Jawab spontan. Nanti jadi gini ya, jawab spontan dulu. Kita ada beberapa pertanyaan, jawab spontan dulu. Nanti baru kakak bisa jelasin alasannya apa. Pokoknya jawab spontan dulu aja, oke? Oke, kita mulai.
Udah Langsung. tegang, mukanya tegang Iya, gitu tegang kayak banget, udah kayak tegang. batu tegang ya. Waduh, Kita tegang sekali. podcast kayak Ini kuis. kuis. Oke ya. Kita yang pertama adalah pilih pendapatan banyak tapi nggak ada waktu buat keluarga atau pendapatan sedikit tapi ada waktu buat keluarga. Pendapatan Satu, sedikit dua, tiga. tapi dekat dengan keluarga. Oke. Oke. Hajar Len. Pelayanan untuk anak-anak muda atau pelayanan untuk orang tua? Pelayanan anak-anak muda. Oke. Oke, makan masakan istri tapi kurang memuaskan rasanya. Ini sepertinya akan terjadi pertengkaran di rumah Anda. Atau Kalisa, makan di luar. Kalisa, dengar tolong, bener ya, tolong dengar dengarkan, baik-baik dengarkan ya. baik-baik. Atau makan di luar bayar mahal tapi memuaskan. Pilihan pertama. Apa? Apa? Tidak memuaskan. Makanan yang Ya, sedikit tolong asin. ini bohong, ini bohong sekali, ini bohong sekali. Oh iya. Oke. Pasti pilihannya itu. Oke. Balik lagi ke masa lalu atau pergi ke masa depan? Masa depan. Masa depan. Oke. Berarti breakdown dulu kita ya. breakdown, Kita breakdown. Tadi Kenapa pilihan tuh? pertama adalah pendapatan Sedikit, sedikit, tapi tapi waktunya banyak keluarga. Ini kenapa sih Kak lu milih kayak gituan? Maksudnya apa cuma karena pencitraan aja di podcast apa gimana? Pencitraan sih enggak ya. Karena gini, kita bahagia itu kan kita yang membuatnya. Tuh. Bahagia itu kita yang membuatnya. Haus ya. Ya udah deh. Aus juga. Karena pertanyaan seperti itu, jadi kakak juga jadi aus Oh, ya. jadi haus ya. Panas ya pertanyaannya. Terus jadi kira-kira pesan Kakak untuk anak-anak muda itu gimana? Kalau kakak pesan buat anak-anak muda di masa-masa sekarang, tanpa disadari dunia maya itu terbuka luas gitu. Tuh. Terbuka luas dan memudahkan justru mungkin kalau tidak diperhatikan oleh orang tua, maka sudah melakukan hal yang tidak enak, tidak baik gitu ya. Kenapa? Kesempatannya lebih banyak. Karena orang tua taunya kita di rumah nggak ngapa-ngapain, tapi dunia maya terbuka luas. Seperti itu. Itu sebabnya kalau kita anak-anak muda, kalau masih di bawah usia muda, di bawah usia 17 tahun, sebaiknya jangan berpacaran. Kalau memang sudah diizinkan oleh orang tua, ingatlah berpacaran itu lebih baik dengan yang seiman, gitu. Kenapa lebih baik dengan yang seiman? Karena bukan hanya kalian yang dipertaruhkan, tapi keluarga besar kalian pun dipertaruhkan. Jadi dipikirkan baik-baik, jangan mencemarkan nama baik keluarga. Jadi pesan kakak sih, kalau anak-anak muda yang di bawah usia 17 tahun berpacaran, lebih baik segera akui kepada orang tua sehingga mendapatkan izin. Kalau tidak dapat izin, ya segera putusin dulu, gitu. Tapi putuskan dulu. Misalkan di atas 17 tahun. Udah dewasa dong. Iya dong. Udah. bertanggung Tapi jawab. masih kuliah. Masih kuliah. Belum punya penghasilan, masih bergantung sama orang tua, masih tanggung jawab orang tua lah ibaratnya kan. Boleh nggak berpacaran? Kalau nyindir gue sih. Sedangkan mau ngedate aja, mau minta duit dong, mau beli buku katanya. Biasanya andalan Joel Nggak, gitu. bukan, enggak dong, orang-orang lain itu. Dalam usia yang sudah kuliah, itu kan dia berarti pikirannya sudah mengerti ya. Pemikirannya sudah maju dan itu menurut saya, menurut kakak sih sah aja dia pacaran gitu. Karena dia udah bisa menentukan yang baik dan yang buruknya gitu. Oke. Kalau di bawah 17 tahun, terkadang itu emosinya yang meningkat gitu. Emosinya meningkat dan emosinya itu terkadang tidak terjaga. Keputusannya juga tidak baik kan gitu. Jadi lebih baik pacaran itu di atas 17 tahun. Di atas 17 tahun. Ya, oke, thank you banget Kak udah mampir ke sini ya. Jauh-jauh 2 tahun lagi tahun, nunggunya. men. Dari anaknya kecil sampai Sekarang udah Buset, gede-gede. gede banget men. Gokil, kecil Parah, banget. parah. Oke. Thank you banget Thank you Kak. ya Kak. Oke, jadi gitu aja obrolan kita sampai pada hari ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. God be the glory.